Halo Sobat KN, pernah mendengar istilah penyertaan modal pemerintah pusat? Kalau belum, yuk simak video berikut. Penyertaan modal pemerintah pusat atau PMPP adalah pengalihan kepemilikan BUMN yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham negara atau daerah pada BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Tujuan dilakukannya PMPP yaitu untuk pendirian, memperbaiki struktur permodalan, dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN, BUMD, dan badan hukum lain. PMPP dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu BUMN yang sejak awal pengadaannya memang diperuntukkan bagi BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya, dan BUMN akan lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya. Lalu, siapa sajakah yang terlibat sebagai subjek PMPP? Subjek PMPP yaitu BUMN, BUMD, dan badan hukum lainnya yang dimiliki negara, termasuk badan usaha yang terdapat kepemilikan pemerintah pusat di dalamnya. Objek PMPP yaitu tanah dan atau bangunan, selain tanah atau bangunan, dan BUMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah pusat. Lalu, bagaimana tahapan pengajuan PMPP pada pengguna barang? Pertama-tama, pengguna barang melakukan inventarisasi BUMN serta identifikasi pihak penerima PMPP. Setelah itu, pengguna barang menyiapkan kelengkapan data administratif yang dibutuhkan. Pengguna barang kemudian menyiapkan kajian latar belakang, pertimbangan, dan dampak PMPP dari aspek finansial dan operasional. Setelah pengguna barang menyiapkan kajian latar belakang, pertimbangan, dan dampak PMPP, selanjutnya pengguna barang mengajukan permohonan persetujuan kepada pengelola barang. Pengelola barang kemudian meneliti permohonan pengguna barang untuk menentukan kesesuaian antara permohonan tersebut dengan tujuan PMPP. Penilaian BUMN kemudian dilakukan. Untuk BUMN berupa tanah dan atau bangunan, wajib dilakukan penilaian, sedangkan untuk BUMN berupa selain tanah dan atau bangunan, penilaian bersifat opsional. Kemudian, pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan kepada DPR atau Presiden. Untuk BUMN yang sejak awal direncanakan sebagai PMPP, berdasarkan pasal 106 dan 107 PMK nomor 111 tahun 2016, PMPP memerlukan persetujuan Presiden apabila persetujuan DPR tidak diperlukan dan nilai BUMN lebih dari 10 miliar rupiah. Untuk PMPP yang dilakukan dalam rangka optimalisasi BUMN, maka berdasarkan pasal 108, PMPP memerlukan persetujuan Presiden apabila persetujuan DPR tidak diperlukan dan nilai BUMN lebih dari 10 miliar rupiah. Berdasarkan pasal 109, PMPP memerlukan persetujuan Presiden apabila persetujuan DPR tidak diperlukan dan nilai BUMN lebih dari 10 miliar hingga 100 miliar rupiah. Selanjutnya, pengelola barang menerbitkan surat persetujuan pemindah tanganan BUMN menjadi PMPP disertai nilainya berdasarkan hasil penilaian. Pengelola barang kemudian melakukan kajian bersama antara pengguna barang, calon penerima, dan instansi lainnya. Pengelola barang setelah itu menyiapkan rancangan PP mengenai PMPP dengan nilai PMPP berdasarkan surat persetujuan pemindah tanganan dan melakukan pembahasan dengan melibatkan instansi terkait. RPP PMPP kemudian diajukan kepada Presiden dan PP PMPP kemudian ditetapkan oleh Presiden. Pengguna barang kemudian melakukan serah terima berdasarkan PP PMPP dan pengelola barang melakukan penghapusan BUMN.